Oke, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan meliput sebuah UMKM berlokasi di Melati Mas ya, di BSD Tangerang Selatan. Jadi ini tuh UMKM yang saya pilih adalah kafe. Kebetulan juga teman saya kerja di sini, jadi saya memilih untuk meliput kafe di sini. Untuk info selanjutnya bisa disimak di video ini. Isi mas, Ayo Kak. mau pesen mas, sekalian nanya-nanya. Boleh. Mau nanya-nanya apa nih? Kira-kira yang best seller apa ya di sini? Yang best seller tuh kita ini di sini. Ada aren latte. Aren latte ya? Boleh deh mas, aren latte mas. Itu kopinya itu kopi susu sama gula aren ya. Jadi agak manis ini. Mau yang panas atau yang dingin ya? Yang panas aja sih mas. Oke, yang panas satu. Ada lagi Kak? Itu aja deh. Itu dulu aja. Oke. Ini lagi ngapain nih mas? Jadi lagi keluarin kopinya dari biji kopi. Kita pakai biji kopinya house blend ya. Jadi 70%-nya Arabica, 30%-nya Robusta nih. Jadi kita grinder jadi bubuk. Nah, Oh asli ya, nggak dari vendor gitu-gitu? betul. Ini kita dari ada kenalan lah. Oh ada kenalan ya. Boleh lihat mas kemasannya mas? Oh ini lagi diapain nih mas? Ini gula arennya lagi ditimbang dulu, baru kita keluarin kopinya. Oh pakai susu ya mas? Iya, jadi ini kan kopi susu gula aren ya. Aha. Nah, kalau yang panas tuh biasanya kita namanya masuk ke bagian steaming atau Steaming. susunya panas dan bisa ngasilin nanti ada latte artnya juga. Ini alasan pakai green field kenapa nih mas? Karena rata-rata sih sekarang kafe-kafe pakainya green field soalnya kan kelihatannya lebih premium aja sih. Oh, Orang iya, Kalau kan iya. ini mahal kan. Kalau yang lain mungkin ada juga yang kayak diamond, cuman di sini pakai green field aja lah ya. Oke. Biar kelihatan lebih premium. Mas lanjut nih mas. Nah. Diapain nih sekarang nih Sekarang mas? kita masuk ke bagian steaming ya. Kita Oke. ini namanya steam one. Jadi ini yang bakal ngeluarin uap. Kita pakai ini namanya milk jug. Jadi tempat buat kita nge-steamnya buat susu. Oke. Kita mulai aja ya steamnya. Jadi muter gitu ya mas? Yoi. Ini fungsinya buat manasin susunya. Oh sekarang diapain nih mas? Sekarang ini kita bagian bikin latte artnya. Oh latte art nih ya. Yang terkenal itu ya, yang gambar-gambar ya. Rata-rata kan orang gambarnya love. Iya. Wis mantap mas. Jadi dipakein piring dulu ya di sini ya. Oke. Oke, silakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menginterview salah satu teman saya yang juga bekerja di sini. Jadi barista ya. Betul, jadi barista. Boleh perkenalkan dulu. Halo teman-teman, nama saya Jafael FGL. Saya bekerja sebagai barista di Sudut Kopi Melati Mas. Sejak kapan udah bekerja di sini? Saya bekerja di sini sebelum kuliah, itu tahun 2024. Jadi sebelum masuk kuliah udah kerja duluan. Jadi kerja sambil kuliah. Itu jadi saya sebagai part-timer di sini. Tapi udah tahun. Udah setahun, udah lebih malah. Boleh ceritain nggak sih gimana kita waktunya sebagai kuliah dan juga kerja di sini tuh gimana? Sebenarnya kalau mengelola manajemen waktu ya, sebenarnya cukup sulit ya untuk orang muda apalagi zaman sekarang kan. Kita kan namanya juga kuliah, main, masih ada mainnya juga, kerja juga. Jadi sebenarnya kadang tuh emang sulit. Tapi itu tergantung dari kitanya nih, ya kan. Kalau misalnya kita bisa memanage dengan bagus, misalnya kita kuliah paginya, sorenya kita kerja, kalau bisa pulangnya istirahat dulu lah
lah, jangan santai dulu, maksudnya jangan main-main dulu. Jadi kita bisa ada waktu istirahat buat belajar atau melanjutkan aktivitas selanjutnya di esok hari. Kalau misalnya kita main-main dulu, ya nanti bisa jadi kecapean, ntar kuliahnya telat, jadi nggak fokus juga. Kalau boleh tahu ya, ini kan kafe ya, ini tuh lebih condong ke minumannya atau ke makanannya sih? Soal food beverage sih sebenarnya balance sih ya di sini. Makanan juga fokus. Di sini tuh yang terkenal tuh lontongnya, lontong tuh laku banget di sini. Kalau minumannya di sini yang tadi dipesan aren latte, ya latte juga. Saya minum dulu ya. Boleh. Gimana? Mantap. Oke, ini kopinya biasanya dipesan orang-orang ya. Cocok buat anak muda, orang tua juga yang suka manis. Tapi bisa juga dikurangin kok gulanya. Misalnya orang tua yang masih pengen pakai gula aren bisa dikurangin. Pilihannya bisa panas atau dingin? Bisa panas atau dingin. Tergantung ya selera lah. Kalau lagi udara dingin mungkin panas. Misalnya. Kalau lagi udara panas bisa dingin gitu. Saya juga lupa nih. Saya nanya alamatnya dulu di mana gitu. Alamat di sini. Ini tuh di Jalan Cilamati Mas Raya. Lebih tepatnya di sebelah deretan Alfamart sih. Bisa dicari juga di Google Maps sudut Kopio itu pasti ada. Ya nanti mungkin di sini Bisa. Pokoknya Alfamart ya. Pokoknya Alfamart sebelahnya laundry juga bisa. Seberang Blok U juga bisa. Jadi banyak. Bisa ada cucian mobil juga di sini. Oh iya, di samping Di sampingnya nih. Jadi kalau mau cuci mobil nongkrong dulu di sini bisa. mantap. Banyak buat kopinya. Betul. Kafe kan juga udah banyak nih di Indonesia, apalagi di Jakarta ya. Betul. Atau di Tangsel nih di BSD. Ini dekat-dekat sini juga banyak sebenarnya. Nah, yang mau saya tanya tuh keunikannya di sini tuh apa yang bikin beda dari kafe-kafe lain? Oke, kebanyakan saya kan juga pasti pernah jadi customer dong, ya kan. Saya juga pernah nyobain di dekat sini kan ada namanya New Happy. Keunikan di sini tuh gini, jadi harganya tuh murah di sini. Nggak kayak di yang tempat lain. Mungkin yang lain ada biaya PPN-nya. Terus harganya juga mungkin masih 30.000 ke atas. Makanan bahkan ada 50.000 di sini. Kalau di situ nggak ada. Paling mahalnya itu 38.000. Itu juga nasi yang digoreng udah dapat ayam kampungnya udah gede, dapat tempe, tahu, cabenya juga, ada daun selada juga. Jadi ini masih affordable banget buat anak-anak muda sama orang tua pastinya. Ini yang bikin unik di sini tuh harga yang terjangkau dan juga makanan dan minumannya yang cocok untuk semua usia. Kalau makan di tempat ada tax-nya? Nggak ada juga ya. Jadi benar-benar di sini free wifi, free AC, tidak ada tax sama sekali. Baristanya baik, loyalty-nya besar di sini. Datang cepat. Kan bekerja sebagai barista ya. Tantangan paling besar tuh apa sih kalau banyak Itu kemudian di sini saya paling banget sih sebenarnya multitaskingnya sih. Jadi misalnya soalnya kan barista kan cuma satu ya depan yang jaga ya. Jadi nanti kalau ada yang pesan makanan atau minuman tuh lewat kita. Nah jadi bisa jadi tuh pas kita lagi bikin minum, kita lagi sibuk kerjaan yang lain tuh bisa jadi tuh orang lain tuh butuh kita juga buat pelayanan di depan. Bisa buat ngelayanin orang yang pengen pesan, orang butuh apa juga kita harus tetap ngelayanin mereka. Tapi cara itu kita memberikan loyalty ke orang dan mereka tuh tahu kalau pelayanan kita baik untuk orang-orang. Jadi kita harus tetap sabar dan melatih mental kita di sini. Tetap melayani dengan yang terbaik. kalau jadi barista di sini tuh latihan khusus atau gimana? Kalau latihan khusus sih sebenarnya jujur di sini nggak ada ya. Jadi saya waktu itu masuk awal-awal sih kalau nggak diajarin sama yang paling udah lama di sini. Ya, jadi emang udah ketentuannya SOP-nya gimana. Nah kalau untuk sekarang kan kita juga baru mesin kopinya bentuk. Tadi kita pakai manual presso, kita biasa manual. Sekarang tadi udah pakai mesin kopi kan. Nah itu kita bisa lihat dari TikTok. Soalnya sekarang kan udah modern ya. Bapak bisa dicari di TikTok. Jadi kalau bisa ya otodidak aja, nggak perlu yang belajar sih. Asal dulu sama. Enak ya, terbukti dari kopinya emang enak. Thank you. Senang aja ini. Jadi kan buat latihan art ya, itu juga otodidak atau gimana? Itu otodidak. Soalnya waktu itu pas mesin ya, awalnya datang nih, saya baru kenal tuh akhirnya Steam itu apa. Jadi Steam itu begini, soalnya bisa lihat kan di Instagram, TikTok. Nah akhirnya saya baru lihat, oh ternyata Steam caranya begini. Nah akhirnya belajar lah tuh dari TikTok, sama teman barista kan ada teman ya kan. Jadi kita belajar bareng, lama-lama tangannya kebiasa. Kalau emang ada niat sih pasti bisa sih. Kalau butuh kira-kira berapa percobaan? Kalau percobaan nggak kehitung sih sebenarnya. Iya, lumayan banyak Sebenarnya tergantung orang yang niat atau enggak. Karena kalau misalnya harus bisa pakai sabun, jadi pakai kopi bekas
ini Tips itu ya. itu tips ya. Banyak sih TikTok juga dikasih tahu. Jadi pakai sabun sekali pakai sama sabun. Jadi nggak usah terlalu kasihan kan omset nanti yang punyanya. Kita ngebanding juga. Kan ini kafe ya, Ya. lokasinya juga dekat rumah Anda. Tuh komplek-komplek. Komplek-komplek. Jadi menurut saya target pasarnya itu apa ya? Siapa aja target pasarnya? Siapa aja ya? Sebenarnya target pasar sih bisa dari umur anak-anak sampai lansia juga bisa sebenarnya. Karena kan menunya kan juga banyak nih. Kayak untuk anak kecil bisa kentang naga. Terus anak kecil juga pasti udah Indomie, ya kan. Terus orang dewasa sebenarnya apa? Lontong sayur, ya kan. Pisang crispy, singkong yang udah dewasa sambil ngerokok juga depan bisa. Jadi menyangkut semua umur ya. Umur bisa bro di sini bro. Untuk mungkin area ada di luar ya. Semuanya ada di luar. Boleh ngerokok di luar ada. Orang mungkin karena udah cukup lama ya videonya ya. Saya coba buat videonya minimal 8 menit ya. Jadi saya pengen langsung ke penutupan aja. Mungkin ada pesan untuk misalnya ada yang mau jadi barista yang baru mulai gitu kan, udah berpengalaman tahun ya mungkin ada pesan boleh disampaikan. Kalau pesannya sih buat yang mau kerja di kopi atau barista, sebenarnya saya bukan senior banget ya. Cuman ya kalau mau kerja ya sepenuh hati lah, enjoy juga, jangan dibuat tekanan. Karena kalau misalnya kalian udah nggak sesuai passion tapi nggak di enjoy itu susah. Kalau misalnya nggak sesuai passion enjoy aja, nggak apa-apa, jalanin dulu. Apalagi bangun antara persaudaraan karyawan juga tuh. Kalau misalnya punya karyawan kita harus punya hubungan yang baik juga. Jadi kita enjoy di tempat kerja. Kan maksudnya juga sambil kuliah mungkin juga bisa kasih tips sambil kuliah juga yang part time. Yang sambil kuliah butuh duit sih pokoknya banyak istirahat sih ya. Pokoknya kalau lagi ujian jangan dipaksa kerja, izin aja kalau bisa. Kalau ujian dulu, pentingin kuliah daripada kerja mau belakangan nanti, karena kuliah tuh kan masih ada yang dibayarin kan, mungkin bayar sendiri cuman kasih sayang gitu kalau ditinggalin gitu kan. Penting kuliah dulu, part time itu belakangan aja, bisa disisihin aja buat uang jajan. Oke, ini terakhir banget kan masnya sebagai pekerja nih mungkin gimana cara masnya tuh nge-promote marketing kopi online? Kalau promosi marketing gitu ada bagian-bagiannya ya. Saya kadang kalau misalnya saya pribadi paling dari marketing dulu tuh kayak mau ke teman gitu, jadi teman datang juga ntar dengan paling orang-orang juga. Nah kita juga di sini soalnya ada punya Instagram, jadi kita ada megang digital supaya kita bikin konten-konten gitu, jadi orang tahu tuh ada kopi gimana gitu apa aja. Oke, jadi sekian dari saya Ardi dari kelas 4A animasi. Saya JPL Skill yang bekerja di kopi ya. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan ucapan kata. Saya mau bekerja dulu ya Pak ya. Oh, iya. Oke, silakan.